dan kita tahu kendalanya, apa yang perlu kita lakukan? Kita harus membuat grafiknya. Nah, untuk kendala pertama ialah dua. Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian berada. Oke, hari ini kita akan belajar program linier dari mata kuliah riset operasi. Dan ini merupakan pertemuan kedua, sehingga saya harap seluruh mahasiswa dapat mengikuti kuliah ini dengan baik dan dapat menyimak video ini dengan seksama agar apa yang disampaikan di dalam video ini dapat diterima atau dapat dimengerti. Oke, program linier. Apa itu program linier? Program linier itu program linier atau biasanya disebut dengan linear programming yang disingkat juga sebagai LP. Termasuk matematika terapan yang baru berkembang setelah Perang Dunia Kedua sebagai salah satu model optimasi dalam wadah riset operasi. Nama asli teknik ini adalah program saling tergantung atau kegiatan-kegiatan dalam suatu struktur linier yang kemudian dipendekkan menjadi linear programming. Nah, matematika terapan ini terutama menunjang pemilihan dalam pengambilan keputusan, dan keputusan-keputusan ini ada berbagai bidang yang dapat dalam berbagai bidang yang dapat mengambil keputusan, yaitu yang pertama politik, ada ekonomi, ada sosial, industri, manajemen, pertanian, dan teknik. Nah, tentu saja sejauh masalah yang dihadapi selalu bersifat kuantitatif. Oleh karena itu, riset operasi terkadang disebut juga dengan metode kuantitatif untuk menyelesaikan masalah. Nah, 3 tahap formulasi model matematik. Nah, setelah masalah diidentifikasi, tujuan ditetapkan, langkah selanjutnya ialah formulasi model matematik yang meliputi 3 tahap, yaitu yang pertama dapat menentukan variabel yang tidak diketahui, kemudian variabel tersebut dinyatakan dalam simbol matematik. Yang kedua, membentuk fungsi tujuan yang ditujukan sebagai suatu hubungan linier dari variabel keputusan. Nah, yang ketiga, menentukan semua kendala masalah dan mengekspresikan dalam persamaan ataupun pertidaksamaan yang dapat merupakan hubungan linier dari variabel keputusan yang mencerminkan masalah keterbatasan sumber daya itu. Nah, contoh untuk menuju langkah-langkah formulasi dari model linear programming atau model program linier mengenai pemilihan masalah dan kombinasi komoditas pertanian itu. Contohnya ini, seorang petani mempunyai 1 hektar lahan kering, ingin menentukan berapa banyak masing-masing komoditas terdiri dari jagung, kacang tanah dan kacang tanah yang akan diusahakan dengan tersedianya sumber daya yang terbatas agar diperoleh keuntungan maksimum. Nah, ini kita lihat bagaimana sumber daya itu terbatas, tapi kita dapat memperoleh keuntungan semaksimal mungkin atau maksimumnya. Nah, ini model tabelnya. Coba kita perhatikan. Di sini ada komoditas ada jagung, kacang tanah, dan batas kepemilikan sumber. Dan kebutuhannya bagaimana? Nah, luas lahan untuk jagung itu perlu 2 hektar. Tenaga kerja untuk jagung itu perlu 110. Dan ini yang sebenarnya dibutuhkan kebutuhannya, dan modalnya ialah
400.000 dan pendapatannya 100. Nah, ini sebenarnya kita turunkan. Angka 0 di belakangnya kita turunkan jadi 150. Nah, untuk kacang tanah lahan usahanya hanya 1 hektar, tetapi membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak, yaitu 130 tenaga kerja hari kerja orang, dan modalnya 700.000 dan pendapatannya 260.000. Nah, batas kepemilikan sumber daya. Kebutuhan sumber dayanya untuk lahan itu ada 2, tenaga kerjanya 150 orang, lebih tinggi, dan modalnya ialah ada 900.000. Nah, untuk mencari pendapatannya bagaimana? Kita harus mendapatkan keuntungannya sebesar-besarnya atau keuntungan maksimumnya. Nah, coba kita lihat kembali variabel dalam masalah ini ialah yang pertama ialah luas komoditas jagung. X2-nya luas komoditas kacang tanah. Ini. Jagung itu merupakan X1 dan X2 merupakan kacang tanah. Nah, dari sini apa yang perlu kita cari tahu? Fungsi tujuan dari masalah kombinasi pemilihan usaha tani ini untuk memaksimumkan pendapatan total dari petani. Nah, jelas bahwa pendapatan ialah jumlah pendapatan yang diperoleh dari masing-masing komoditi. Nah, pendapatan jagung merupakan kalau kita bicara soal pendapatan jagung, itu merupakan perkalian antara jumlah atau luas jagung dengan pendapatan yang diterima. Sedangkan kacang tanah ditentukan dengan cara juga yang sama, dengan cara yang serupa, sehingga pendapatan totalnya dapat ditulis dengan 150 X1 dan 260 X2. Nah, dari sini apa yang perlu kita lihat? Kita mau memaksimumkan ini. Nah, syaratnya apa? Kita harus tahu kendalanya. Kendalanya ada 3 kendala di sini, yaitu kendala pertama ialah 2x1. Kendalanya ialah apa? Lahan. 2x1 tambah x2. Ingat, coba kita lihat jagungnya lahannya 2 hektar. Nah, untuk x1 ialah jagung. Jadi 2x1 tambah x2 1. Nah, di dalam matematika 1x2 x ini sudah menjelaskan kalau di sini ada 1, sehingga kita tidak perlu tulis 1 lagi di sini. Jadi x2 lebih kecil sama dengan 2, batas kepemilikan sumbernya. Yang kedua apa? Tenaga kerja. Nah, tenaga kerja untuk X1 ialah 110. 110 X1 ditambah dengan 130 X2 lebih kecil sama dengan 150. Yang ketiga 4x1. Ini angka nolnya kita hilangkan supaya mudah dalam perhitungan. Jadi 4x1 ditambah dengan 7x2 lebih kecil sama dengan 9. Oke, setelah kita tahu variabelnya, kita tahu fungsi tujuannya, dan kita tahu kendalanya, apa yang perlu kita lakukan? Kita harus membuat grafiknya. Nah, untuk kendala pertama ialah 2x1 tambah x2 lebih kecil sama dengan 2. Nah, ini kita harus cari tahu x1-nya sebenarnya berapa, x2-nya berapa, baru kita bisa membuat grafik. Yang pertama, 2x1 kita harus cari tahu x, angka x-nya. Kita mulai dengan cari angka x2. Apabila kita cari x2, berarti x1-nya kita anggap 0. Kita tidak terkecoh dengan ini, jangan terkecoh dengan ini. Jadi dengan x1 kita menganggap kalau x1-nya ialah 0, sehingga x2-nya yang kita lihat. X2-nya berapa? X2 sama dengan
2 yaitu 2 ini, 2 kita bagi dengan 1, hasilnya ialah 2. Nah, berikut pada berikutnya juga sama, yaitu yang pertama, kita mau cari X1-nya berapa. Sehingga kalau kita mau cari X1, berarti X2-nya kita anggap 0. Jadi X2 sama dengan 0, dan X1 sama dengan 2, kita bagi dengan 2 ini, kita bagi dengan 2 sama dengan 1. Ini membuat grafiknya untuk kendala pertama. Kendala kedua pun kita lakukan dengan cara yang sama, yaitu untuk cari X2, X1 kita harus anggap 0. Jadi X2 sama dengan 150, kita bagi dengan 130, hasilnya 1,15. Dan X2-nya, untuk cari X1-nya, X2 kita anggap 0. Jadi meskipun di sini 130, tapi dianggap saja 0. Dan X1-nya ialah 110, sehingga dapatnya 150 kita bagi dengan 110, hasilnya 1,36. Ini untuk kendala kedua. Dan kita bicara untuk kendala ketiga, cara perhitungannya juga sama, yaitu X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 9, kita bagi dengan 7, hasilnya dapat 1,29. X2 sama dengan 0, X1 sama dengan 9, bagi dengan 4, X1 sama dengan 2,25. Nah, dari sini kita sudah dapat X1-nya berapa untuk kendala 1. X1-nya ialah 1, X2-nya ialah 2. Untuk kendala 2, X1-nya ialah 1,39, X2-nya 1,15. Dan untuk kendala 3, X1-nya 2,25, X2-nya 1,29. Nah, setelah ini kita buat grafiknya. Ini model grafiknya. Coba perhatikan kendala pertama, X1-nya berapa? Ialah 1. Kita lihat satunya ada di sini. Satunya di sini, sehingga ini kita harus tarik X2-nya ialah 2. Dan kalau ini pasangnya pas, tariknya kedua. Sehingga ini dikatakan garis pertama. Kendala kedua, X1-nya 1,36 dan X2-nya 1,15. 1,36 kita anggap di sini dan 1,15 dianggap di sini. Tarik lurus. Dan kendala ketiga, X1-nya 2,25. 2 harusnya di sini, 2,25, dan X2-nya 1,29 dianggap di sini dan ditarik lurus. Oke, dari sini coba perhatikan, karena ini maksimumkan dia, sehingga kita arsirlah bagian yang terdalam. Nah, bagian yang terdalam ini diarsir, berarti ini yang menjadi perhitungannya. Nah, coba kita lihat. Ini kita harus menentukan beberapa titik. Titik potongnya. Yang pertama 1 disebut dengan titik A. Yang kedua di sini disebut dengan titik B. Ketiga titik C, dan yang keempat titik D di sini. Oke, ini daerah penyelesaiannya. Kita lanjut. Dari sini apa yang perlu kita lakukan? Coba kita lihat. Nah, cara untuk mendapatkan solusi yang optimal, yang pertama kita harus mencari nilai Z di setiap titik ekstrim. Nah, kita lihat untuk titik A. Titik A ada di 0 dan X1 0, X2 0. Sehingga masukkan angka X1 dan X2 ke dalam fungsi tujuan. Fungsi tujuannya tadi apa? Z sama dengan 150 X1 tambah 260 X2. Dimasukkan angka X1 dan X2, maka 150 kali 0 dan 260 kali 0. Hasilnya ialah 0. Oke, sekarang titik B. Kita lihat titik B-nya ada di sini. Nah, X1-nya berapa? X1-nya ialah 1.
dan X2-nya ialah 0. Maka nilai ini kita masukkan ke dalam X1, masukkan ke dalam fungsi tujuan. Fungsi tujuannya Z sama dengan 150 X1 tambah 260 X2. Nah, hasilnya berapa? 150 kali 1 dan 260 kali 0 sama dengan 0. Sehingga hasilnya 150 ditambah dengan 0, hasilnya ialah 150. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita cari titik potong C. Oke, titik potong C kita lihat di sini. Nah, titik C ini merupakan titik potong antara garis pertama, garis 1 dan garis 2. Titiknya di sini. Nah, sehingga apa yang perlu kita lakukan? Kita mencari dulu titik potongnya, yaitu kendala 1 dan kendala 2 kita kurangi dulu. Nah, kendala satunya berapa? 2x1 tambah dengan x2 sama dengan 2. 110x1 tambah dengan 130x2 sama dengan 150. Nah, nilai ini kita kurangi. Hasilnya 2 kurang 110 ialah 108. Ditambah dengan 1 kurang 130, min 129. 2 kurang 150, 1 min 148. Nah, di dalam hitungan matematika, ini kita pindahkan ke sini, berubah jadi plus. Sehingga min 129 X2 ditambah sama dengan min 148 ini ditambah dengan 108. Hasilnya berapa? Hasilnya 140. Dan X2-nya ialah, karena min dengan min kita bagi jadinya plus, sehingga X2-nya ialah 3,225. Oke, untuk X2-nya kita sudah dapat. Sekarang kita cari X1-nya. Nah, dengan cara mencari X1 ialah masukkan X2, nilai X2 ini ke dalam kendala 1, sehingga dapatnya 0,61. Nah, sehingga X1-nya ialah 0,61 dan X2-nya ialah 3,225. Nah, setelah itu kita masukkan nilai X1 dan X2 ini ke dalam fungsi tujuan. Z sama dengan 150 X1 ditambah dengan 260 X2 sama dengan 150 kali 0,61. 0,61 ini kita tambah dengan 260 kali dengan 3,225. 3,225 ini hasilnya dapat 930. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita cari titik D. Nah, titik D ialah X1 sama dengan 0 dan X2 ialah 1,15. Masukkan ini ke dalam fungsi tujuan. Z sama dengan 150 X1 tambah 260 X2. Hasilnya 299. Jadi kita sudah tahu titik A ialah 0. Titik B 150, titik C 930, dan titik D 299. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana? Nah, untuk memperoleh keuntungan optimal, maka X1-nya ialah 0,61 dan X2-nya ialah 3,225 dengan keuntungan sebesar 930.000. Oke. Sampai di sini saya berharap semua bisa simak baik-baik.